Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Madi Krisna Rajendra dengan NIM 2314101090 dari kelas 4C. Di sini saya akan presentasikan judul studi kasus yang saya ambil, yaitu kajian hukum atas proses peradilan kasus pencurian dalam putusan nomor 197-PID-B-2024-PN Singaraja. Masuk kepada bagian kronologi, di mana terdakwa Gede Agus Putrawan alias Agus pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar pukul 4 WITA sore melakukan tindakan pencurian yang bertempat di SD Negeri 4 Penarukan, yang dimana terdakwa Agus melakukan pencurian, yaitu satu buah laptop, satu buah mouse, satu tas merek Acer, dan juga satu buah flash disk. Masuk kepada bagian wawancara. Saya melakukan wawancara kepada dua orang, yakni Bapak Polisi dari Polres Buleleng dan juga Bapak Hakim dari Pengadilan Negeri Singaraja. Hasil wawancara yang saya dapatkan di Polres Buleleng, di mana proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan ketika kepolisian menerima laporan kehilangan oleh korban, yang nantinya polisi akan menurunkan surat tugas penyidikan untuk melakukan investigasi di TKP untuk mencari kembali alat bukti dan juga bukti yang akan ditemukan. Lalu pada hasil wawancara di Pengadilan Negeri Singaraja, saya menemukan bahwasanya pada kasus terdakwa ini, di sini tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dikarenakan tidak wajib. Karena dari penjelasan yang saya dapat, Bapak Hakim menjelaskan dalam tindakan pidana yang dilakukan masih dikategorikan kecil. Lalu juga dari sikap kooperatif dari terdakwa juga mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan di persidangan dan serta alasan-alasan tertentu. Masuk kepada analisis proses hukum. Pada tahap penyelidikan, proses hukum dimulai dari laporan kehilangan yang diajukan oleh pihak sekolah SD Negeri 4 Penarukan. Berdasarkan wawancara dari pihak Polres Buleleng, penyelidikan dilakukan setelah laporan resmi diterima disertai bukti kepemilikan dan keterangan saksi. Dari rekaman CCTV yang diberikan, hal ini memperkuat dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian. Penyelidikan dilakukan sesuai prosedur karena didasarkan pada alat bukti permulaan yang sah yang memenuhi standar minimal dalam KUH, khususnya pasal 1 butir 5 dan pasal 7 KUH. Lalu masuk pada tahap penyidikan. Setelah bukti permulaan dinilai cukup, penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Gede Agus Putrawan pada 1 Oktober 2024. Pada proses penangkapan juga didapatkan laptop di Balai Banjar Penarungan, di mana terdakwa menaruh barang curiannya di Balai Banjar Penarungan. Penyidikan dilaksanakan dengan memperhatikan asas due process of law, sebagaimana dijelaskan oleh pihak kepolisian. Tersangka tidak disiksa, diperiksa secara sah, dan hak-haknya dijelaskan selama proses penyidikan. Ini mencerminkan kesesuaian dengan ketentuan pasal 50 hingga pasal 68 KUH. Masuk kepada tahap penuntutan. Setelah penyidikan selesai dan berkas dinyatakan lengkap, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Singaraja. Dakwaan yang diajukan adalah pelanggaran pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Lalu masuk pada tahap persidangan putusan pengadilan. Dari hasil wawancara yang tadi sebelumnya saya ucapkan bahwasanya Hakim Pengadilan Negeri Singaraja diketahui bahwa terdakwa tidak menggunakan hak atas bantuan hukum, yaitu penasihat hukum. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum karena perkara ini bukan tergolong tindak pidana berat yang mewajibkan adanya penasihat hukum
sebagaimana diatur pada pasal 56 ayat 1 KUH. Lalu, majelis hakim mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa, latar belakang pendidikan SMK, dan motivasi ekonomi dalam menjatuhkan pidana. Akhirnya terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Adapun evaluasi kepatuhan terhadap hukum acara pidana. Seluruh tahap proses hukum mulai dari penyidikan hingga putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum secara pidana. Dari prosedur penyelidikan dan penyidikan, tidak ditemukannya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah atau hal untuk diam, dan hak atas bantuan hukum tidak dilanggar karena terdakwa secara sadar memilih untuk tidak didampingi. Terdakwa diberi kesempatan untuk didengar dan menyampaikan pembelaan. Dan yang kelima, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka dan transparan. Masuk pada bagian rekomendasi dan kesimpulan. Di sini saya merekomendasikan bahwasanya yang pertama, peningkatan edukasi hukum terhadap hak tersangka. Walaupun dalam kasus ini terdakwa tidak mau diwajibkan didampingi penasihat hukum, bukan termasuk kejahatan berat, sebaiknya setiap tersangka tetap diberikan edukasi secara aktif oleh penyidik dan juga jaksa. Yang kedua, penyediaan pendamping hukum sukarela oleh negara. Pengadilan dan lembaga bantuan hukum sebaiknya lebih proaktif menyediakan penasihat hukum untuk terdakwa. Lalu, optimalisasi dokumentasi proses penyidikan. Dalam proses penyidikan seharusnya polisi lebih mengajukan dokumentasi audiovisual untuk lebih mencerminkan sifat transparan. Lalu, pengakuan restoratif justice dalam perkara pencurian, yang dimana dalam pencurian ini barang sudah dikembalikan, namun tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan. Lalu kesimpulan saya ambil adalah, berdasarkan analisis tersebut, tahapan penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan dalam putusan nomor 197-PID-TB-2024 Pengadilan Negeri Singaraja dapat disimpulkan bahwa proses hukum telah dijalankan sesuai dengan ketentuan KUH. Aparat penegak hukum tidak melakukan penyimpangan prosedural dan terdakwa telah diberikan hak-hak dasarnya selama proses hukum. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan telah mempertimbangkan unsur keadilan, kemanusiaan dengan melihat sikap terdakwa yang kooperatif serta alasan ekonomi yang mendasari tindakannya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.